Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Benedik Yusufaino, perwakilan dari kelompok 41. Kali ini, kita akan membahas tentang pemusatan data dan penyebaran data. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan tim dari kelompok 41 ini. Yang pertama, ada saya, Benedik Yusufaino. Yang kedua, ada Cindy Yuliani Putri. Dan yang ketiga, ada Naila Latifah Zahra. Pengertian. Saya akan menjelaskan apa itu pemusatan data. Pemusatan data adalah sembarang ukuran yang menunjukkan pusat segugus data yang telah diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Data dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama ada rata-rata atau mean, adalah suatu data yang mewakili sekumpulan data di mana jumlah total dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata atau mean juga dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau biasa yang disebut dengan pencilan. Yang kedua itu ada median. Median adalah nilai tengah dari data atau data yang terletak di tengah-tengah pada data berkelompok. Yang ketiga ada modus atau mode, yaitu nilai yang paling sering muncul dalam suatu data atau yang frekuensinya yang tertinggi. Mode sendiri tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim atau pencilan. Mode bisa digunakan pada data yang numerik maupun yang kategorik. Yang keempat, ada kuartil. Kuartil adalah salah satu jenis kuantil yang membagi data menjadi 4 bagian dengan jumlah yang kurang lebih sama, di mana kuartil yang pertamanya itu 25% data yang diamati lebih kecil, sedangkan 75%-nya lagi data yang lebih besar. Yang kedua itu sama dengan kayak median, yaitu di mana 50%-nya itu datanya lebih kecil dan 50%-nya lagi lebih besar. Yang ketiga itu 25% data yang diamati lebih besar, sedangkan yang 75-nya lagi lebih kecil, kebalikan dari Q1. Selanjutnya ada penyebaran data. Penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data yang berbeda dan bervariasi dengan ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan pusatnya. Penyebaran data dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah range. Range adalah selisih dari nilai data yang besar dan nilai data yang kecil. Range juga rata-rata dari kuadrat jarak antara nilai dan mean. Yang kedua ada variance. Variance merupakan nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Yang ketiga ada standard deviation, yaitu salah satu ukuran dispersi yang diperoleh dari akar positif variance. Standar deviasi juga menunjukkan keberagaman terhadap mean dan memiliki satuan yang sama dengan data awal. Yang keempat ada interquartile range, yaitu eliminasi data amatan atas dan bawah, yang hanya memperhitungkan 50% data yang ada di tengah. Lalu yang terakhir ada coefficient of variation, yaitu yang mengukur variasi relatif antara ragam terhadap mean dalam bentuk persen. Pengolahan data. Dari beberapa kolom yang terdapat pada Airbnb.co, kami mengambil 7 kolom untuk diolah. Untuk pengubah kategori, kami memilih kolom property yang termasuk nominal, cancellation yang termasuk ordinal, city yang termasuk nominal, dan room type yang termasuk ordinal. Yang pertama adalah property type. Berdasarkan data yang tertera, ditunjukkan bahwa apartemen menjadi tipe properti yang paling banyak disewakan, yaitu sebanyak 669 unit. Selanjutnya ada tipe house yang sebanyak 220 unit. Lalu ada tipe
kondominium dan townhouse sebanyak 27 unit. Lalu ada tipe bed and breakfast yang sebanyak 6 unit. Lalu dilanjut oleh tipe dorm sebanyak 5 unit, guest suite dan camper or RV dan villa sebanyak 3 unit, other, in-law, hostel, dan boutique hotel sebanyak 2 unit, dan guest house sebanyak 4 unit, dan yang paling sedikit yaitu boat and hut yang sebanyak 1 unit. Selanjutnya ada cancellation policy. Berdasarkan data di atas, ditunjukkan bahwa tingkat pencancelan terhadap penyewaan lebih banyak di tingkat strict atau pada tingkat yang ketat dengan jumlah 450. Lalu yang kedua, di urutan kedua ada di tingkat fleksibel sebanyak 293, dan yang ketiga ada moderate di sebanyak 254. Lalu yang paling sedikit ada di super strict 30 dan super strict 60, yaitu sebanyak 2 dan 1. Yang ketiga ada titik. Berdasarkan data diagram lingkaran di samping, didapatkan informasi yaitu bahwa kota di negara Amerika Serikat dengan properti tipe terbanyak terdapat di kota Boston dengan nilai 419 unit dan diikuti dengan LA yaitu sebanyak 311 unit, lalu disusul lagi dengan NYC sebanyak 99 unit, lalu ada Boston dengan jumlah 52 unit, DC dulu deh, 79 unit, lalu baru Boston 52 unit, yang terakhir ada Chicago, dan yaitu jumlahnya 40 unit. Yang keempat ada room type. Berdasarkan data di samping, menyatakan bahwa penduduk Amerika Serikat lebih memilih property type yang tingkatnya entire home atau apartemen, yaitu di sini sebanyak 565, lalu diikuti oleh private room sebanyak 409, lalu yang terakhir ada share room sebanyak 26. Sama halnya dengan data pada property type, di mana banyaknya penyewaan yang memilih apartemen atau untuk dijadikan sewanya. Kali ini, saya akan membahas peubah numerik dari Airbnb.co. Yang pertama, ada number of review yang termasuk dalam interval. Yang kedua, ada review scores rating yang termasuk dalam interval. Dan ketiga, ada price yang termasuk ke dalam interval. Yang pertama, peubah numerik interval number of reviews. Berdasarkan data di samping, dapat diketahui nilai mean, median, standar deviasi, range, dan terdapat minimum dan maksimum dari suatu datanya. Dari data tersebut, kita dapat mengetahui nilai mean-nya yaitu 22,6, mediannya 6, modusa 0, summary-nya 22.636, standar deviasinya 43, variance-nya 1867, interkuartilnya 25, range-nya 505, minimumnya 0, dan maksimumnya 505. Yang kedua yaitu review scores rating. Sama seperti tadi, kita dapat langsung mengetahui nilai-nilai dari tiap datanya. Yang pertama ada mean-nya. Mean-nya yaitu 94,5, mediannya 97, modusnya 100, summary-nya 73.390, standar deviasinya 6,67, variance-nya 44,4, interkuartil ada 8, range-nya 50, minimumnya 50, dan maksimumnya 100. Berdasarkan grafik, kita langsung dapat mengetahui bahwa penilaiannya yang didapat cukup tinggi, yaitu di atas 90.
Yang ketiga, UB interval yaitu price atau harga. Sama seperti yang sebelumnya, kita langsung dapat mengetahui nilai dari min-nya yaitu 153, mediannya 115, modusnya 150, summary-nya 153.126, standar deviasinya 152, variansinya 22.988, interkuartilnya 99,3, range-nya 1485, minimumnya 15, dan maksimumnya 1500. Jadi berdasarkan grafik kita langsung dapat mengetahui bahwa price itu berkisaran antara 0 sampai 500 atau lebih tepatnya sekitaran 100 sampai 200. Hubungan antar peubah. Untuk hubungan antar peubah ini kami memilih 4 kolom peubah kategorik, yaitu meliputi property, cancellation, city, dan room type. Mungkin sekian saja yang dapat kita sampaikan dari perwakilan 41. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah. Sekian dari saya dan kelompok 41. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.